saya hormati Bapak Yudi, Ustadz Yudi dari Pondok Pesantren Sultan Ulum yang saya mengenal beliau ini karena kebetulan istrinya sedang lanjut S2 kan? Ya Ustadz ya. Dan Ustadz beliau juga sedang studi lanjut di UNS Semarang ya. Solo ya. Ya, baik yang saya hormati Prodi kita Pak Kohyan atau Prianto, Ketua Panitia yang pelaksana pada hari ini Pak Muhyiddin, MPD, kemudian teman-teman dosen ada Pak Budi, Pak Roni, Mr. Dalilan, Pak Sedi, Pak Roro, dan Rusmiati Ningsih, Pak Lora, Buklis ya, Pak Buklis, dan para mahasiswa, Pak Wampi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman ya. Sebenarnya ini materi yang kami ambil tentang otomasi perpustakaan ini kemungkinan bagi yang di perpustakaan sudah tidak asing lagi ya. Namun pada hari ini kita mari bersama-sama kolaborasi dari kami ini apa yang akan kita lakukan untuk pengelolaan perpustakaan, bahwa otomasi perpustakaan ini adalah muaranya dari ilmu perpustakaan sebenarnya. Tapi bukan menganggap bahwa ilmu lain itu tidak justru memperkuat ya, tetapi muaranya di otomasi perpustakaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika perpustakaan kita sudah terotomasi, maka aktivitas lain itu bisa kita gabungkan, bisa kita mergekan ya, digabungkan dengan otomasi itu. Nanti ketika kita bicara masalah klasifikasi, di sana ada ya. Ketika bicara masalah katalog, nanti di otomasi juga ada. Kemudian kita bisa bicara masalah kemungkinan preservasi ya, nanti pemeliharaan dan lain sebagainya di sana juga mungkin dalam pelaporan ada ya. Jadi menjadi akumulasi dari semua kegiatan. Nah, ini juga yang nanti akan mengakibatkan kita akan menghilangkan stigma kita di masyarakat bahwa kerja di perpustakaan itu sulit. Ya kan gitu ya. Selama ini kita kerja di perpustakaan itu orang menganggap pekerjaan yang paling menyusahkan ya. Orang bilang dulu kan kita bidang ilmu kita perpustakaan ini dianggap sebagai banyak ya, sebagai buangan orang-orangnya yang hampir pensiun dilarikan ke ilmu perpustakaan. Tapi sekarang kita sudah sejajar dengan ilmu-ilmu lain ya, ilmu-ilmu lain, SDM-nya, kemudian juga termasuk di bidang pengelolaannya. Ini otomasi perpustakaan. Yang lain sudah ada akademi ya, misalnya di bidang akademiknya sudah ada layanan berbasis website-nya ada, kemudian di keuangannya sudah ada, di pengelolaan persuratan sudah ada. Kita juga perpustakaan sudah terjajar dan sudah sudah satu keniscayaan kita harus bisa program ini itu ya, program otomasi ini, karena pertama kita juga ingin keluar dari persoalan yang selama ini bahwa semua pengelolaan perpustakaan kita dijajah. Nah, ini bahasa saya sudah mulai keras, dijajah oleh orang-orang programmer, begitu ya. Saya sudah merasakan, saya pernah jadi pustakawan, Pak Wahyu juga pernah jadi pustakawan. Di perpustakaan itu seperti itu ya, kita diinstalkan otomasi perpustakaan, kemudian yang menginstalnya itu pulang ya, kalau ada kerusakan kita masih tergantung ya. Bahkan kita bisa dimainkan oleh orang programmer itu. Gini ya, jadi misalnya kita punya koleksi 10.000, 10.000. Terus saya buatkan programnya, saya buat aja codingnya. Jika input buku sudah 10.000, hubungi Mulyadi. Nah, gitu kan? Sudah di tangan kita orang itu ya. Nah, itu ini apa? Ya selama ini kita di gitu ya, oleh
orang programmer kita selalu dijajah. Nah, kita sudah saatnya berdiri sendiri ya. Makanya ini otomasi, pulang dari sini harus bisa. Bahkan aplikasinya kan sudah gratis ya, sudah bisa di-download. Kemudian kita tinggal bagaimana kita menggunakannya. Itu mungkin kita hanya informasi saja yang ketinggalan. Maksudnya informasinya belum nyampe ke kita ya. Dan kami juga di ilmu perpustakaan, siapa yang alumninya mau tamat juga harus bisa otomasi perpustakaan. Kalau belum bisa berarti belum selesai ya. Kalau kita kerja di perpustakaan sama manual sama saja kita dengan tidak kuliah. Itu kita punya prinsip seperti itu. Baik, itu pertama ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini saya tanya dulu ya. Semuanya sudah pakai otomasi? Maaf Ustaz, sudah pakai otomasi di sana? Belum. Ya, kita nanti minta dengan Mas Budi, bahkan saya sudah ngasih link juga yang gratis, tinggal download saja, nanti kita kasih link alamatnya. Ustaz? Belum? Ustaz? Belum juga ya? Ya, pulang dari sini nanti kita install ya aplikasinya di sana, install sendiri gitu ya di komputer. Tapi komputer sudah ada ya, syaratnya harus ada komputer. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya otomasi ini, maaf ya, bukan berarti saya mengecilkan materi yang lain. Saya karena membawakan materi otomasi berarti saya membanggakan otomasi ya. Maksudnya saya berbicara otomasinya. Nanti juga yang materi lain juga mungkin lebih kalah pentingnya ya, tapi saya bicara otomasinya. Itu yang pertama ya, ya harus ada komputernya ya. Kemudian silakan diinstal. Kemudian tinggal bagaimana panduan pun sudah banyak di internet kan, sudah banyak ya. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal informasinya saja yang belum ini ya, belum nyampe ke kita ya. Nanti kalau bisa, saya katakan tadi bahwa ketika bisa otomasi perpustakaan, maka tanpa ilmu perpustakaan pun bisa mengelola di perpustakaan. Saya bisa katakan seperti itu. Maaf, sekali lagi ya, bahwa karena ketika kita bikin katalog, buat saja di situ judul buku. Nah, judul bukunya misalnya pengelolaan otomasi perpustakaan berbasis Slim. Pengarangnya Pak Budi Santoso misalnya kan. Kemudian kolasinya ada jumlah halamannya, jumlah ilus, ada gambar apa tidak, kemudian ada bukunya berapa senti, hingga misalnya 21 cm, klik, kemudian buat kode barcode-nya, buat klasifikasinya ya, enter. Yang lain tinggal cetak. Katalog tinggal cetak kan, barcode tinggal cetak. Kemudian yang lainnya juga layanannya bisa. Jadi artinya dengan seperti itu kita di perpustakaan jadi mudah kan dalam mengolah ya. Ada buku datang 100. Tetap 100 ya. Zaman dulu kita ketik satu-satu kan. Sekarang apalagi judul bukunya sama. Ketik satu buku judul, yang lainnya tinggal kode barcode-nya saja berbeda kan. Enter satu, tinggal tambah selesai ya. Nah, jadi kita sudah tidak sulit lagi kerja di perpustakaan kan dengan otomasi ya. Jadi itu terkait dengan otomasi ya. Artinya otomasi bisa kita menghilangkan stigma kita bahwa kerja di perpustakaan juga akan sulit. Baik, yang pertama, yang selanjutnya bahwa sebenarnya kembali kepada pribadi kita ya. Kalau kerja di perpustakaan ini, kerja di perpustakaan itu sebenarnya pekerjaan yang mulia ya. Kita menghantarkan orang untuk mendapatkan pengetahuan kan. Pekerjaan yang sangat mulia. Anda di perpustakaan itu, kalau dia masuk surga, kita masuk surga juga. Ya, kalau dia belajar buku agama, terus dia jadi, ini kalau sudah dari pesantren pasti sudah jaminan ya. Maksudnya, terus tambah banyak pengetahuannya, kita ikut juga kan. Nah jadi itu. Kemudian yang kedua, kerja di perpustakaan itu ada satu, saya sudah merasakan sebelum ke dosen dari pustakawan. Satu, kita harus ikhlas ya, itu. Kalau kita tidak ikhlas di perpustakaan, maka akan tersiksa. Serius, tersiksa. Baru duduk ada orang datang, Pak, mau cari buku.
Nah, dia sudah bicara gitu, oh berarti kita sudah bergerak lagi tuh kan. Kalau kita sudah tidak punya rasa ikhlasan itu ya sudah, cari sendiri gitu ya. Tapi kalau kita coba ya dilayani, kalaupun kita tidak bisa, tentu dengan melayaninya dengan baik. Baik itu ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan otomasi. Nah, kalau mau pengertiannya, ini saya masih konsepnya ya, pengertian otomasi. Nah, dulu kalau kita di sekolah, mungkin ya sampai sekarang pun tidak boleh menggunakan HP ya. Sekarang kita kalau tentang konsep, buka saja di Google, coba. Semua orang pasti bisa. Pengertian otomasi. Coba ada handphone? Ya, buka ya. Saya mungkin hanya 10 menit lagi ya. Nanti Mas Budi yang lebih langsung ke teknis. Coba otomasi, pengertian otomasi perpustakaan. Bisa? Ada kuotanya? Kuotanya. Murni di perpustakaan atau sambil ngajar juga? Sambil ngajar. Ya, itu yang sebenarnya yang akan kita orang-orang ilmu perpustakaan, kalau andai kan ada satu saat dari orang ilmu perpustakaan ada yang duduk di pemerintahan ya di Jakarta lah misalnya itu. Selama ini juga pustakawan peraturan di sekolah di pesantren juga seperti perpustakaan, setiap perpustakaan harus ada setiap pesantren atau sekolah harus ada perpustakaan gitu ya untuk akreditasi ya, baru titik ya. Andai kan satu saat setiap perpustakaan harus ada, setiap pesantren atau sekolah harus ada perpustakaan, dan satu orang pustakawan. Nah, itu baru kehidupan kita terjamin. Nah, sekarang baru sampai situ undang-undangnya. Makanya ini kita mudah-mudahan kalau misalnya pemerintah membuat seperti itu ya, jadi semua alumni, katakanlah alumni ataupun yang tidak alumni juga bisa jadi pustakawan, benar-benar jadi pustakawan. Pustakawan itu, jadi ini mungkin pandangan di masyarakat antara pustakawan dengan pengelola perpustakaan. Sekarang menurut Bapak Guru Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu di perpustakaan itu sebagai pustakawan apa pengelola? Orang bilangnya sebagai pengelola atau pustakawan? Pengelola. Kenapa tidak pustakawan? Kenapa tidak pustakawan? Pasti mungkin ya kalau orang bilang ya pokoknya yang kerja di perpustakaan pustakawan, tetapi memang ketika kita beda ya, misalnya kalau kita diangkat menjadi pustakawan itu pegawai negeri, pustakawan nanti ada golongannya, golongan pustakawan muda, madya, utama, sampai kemarin Pak Wadi sampai golongan apa Pak? 4 madya ya. Saya sempat sampai pustakawan muda 3D, pustakawan muda 3D ya, nanti 4A pustakawan muda. Tunjangannya bicara ini ya, maksudnya ini saya katakan tadi sejajar dengan yang lain itu, jadi kasub 500, tunjangan pustakawan 700, jadi tidak perlu lagi jadi kasub kan begitu. Kalau kita jadi kabak 1.100.000, kita 1 juta berapa? Nah, waktu itu 1 juta berapa ini ya? Ya sama dengan kabak, jadi tidak perlu lagi karena kita sudah jabatan pustakawan kan, jabatan pustakawan. Nah itu yang mudah-mudahan ke depan setiap perpustakaan, setiap sekolah harus ada perpustakaan, jangan titik dulu, ada pustakawan. Jadi memang yang kita ditempatkan di sana itu bukan sambilan tadi ya, perpustakaan. Sebenarnya Pak, tugas saya kan sebenarnya ngajar nih, di pesantren, tapi ditugaskan tambahan di perpustakaan. Dan orang mengandangnya masih ini ya, masih ya itu tadi kan, hanya sebagai pembantu saja. Nah itu kita belum jelas di situ ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kalau misalnya peraturan itu ada, kita bisa sejajar lah, bukan sejajar, sejahtera lah gitu ya bahasanya. Baik Pak, satu saja pengertian otomasi ya. Otomasi ada apa? Bapak sebutkan otomasi perpustakaan. Otomasi perpustakaan adalah penerapan mesin-mesin komputer untuk semua kegiatan perpustakaan, mulai dari pengadaan, pengolahan sampai ke layanan sirkulasi. Baik ya, di situ ada kalimat mesin.
ada sistem, ada komputer. Kemudian untuk layanan dan kalau di perpustakaan kan ada 3 ya, pengadaan, pengolahan, dan layanan. Ya, pengadaan, pengolahan, dan layanan. Nah, Pak Basuki juga mengatakan bahwa komputer otomasi itu adalah berasal dari kata suwa tindak, dia bilang ya. Suwa itu sendiri, tindak itu bertindak kan? Ya, kalau kita bahasa Sanskerta ya, Sanskerta misalnya kita lama tidak bersua, berarti apa Pak? Lama tidak bertemu. Lama sendiri kan? Lama tidak berjumpa, berarti sendiri-sendiri kan? Nah, berarti otomasi itu aktivitas kegiatan komputer dan lain sebagainya yang bertindak sendiri, bertindak sendiri, otomatis kan? Kita bilang ngetik judul otomatis, katalognya sudah selesai. Itu maksudnya ini kalau bicara konsep bisa ya dibaca-baca silakan, tapi yang terpenting di otomasi ini sebenarnya praktek, karena ilmu perpustakaan itu kan ilmu perpustakaan itu bukan hanya konsep saja, tapi dia lebih kepada ya 50-50 ya, ada teknisnya, ada prakteknya. Pada saat kita bicara otomasi juga ada otomasinya. Kita bicara klasifikasi, nanti ada prakteknya. Kita bicara preservasi atau pemeliharaan, ada prakteknya. Jadi lebih kepada bidang teknis bidang itu. Jadi bahkan justru dengan seperti itu kita malah lebih ini ya, ada dua ilmu yang kita punya ya. Jadi kita bukan hanya bicara saja, tetapi juga prakteknya bisa. Baik itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas ya. Saya bicara tentang otomasi. Silakan 2 orang nanya dulu ya. Nanti kita ke tanya terkait dengan otomasi. Ini kalau mau paparkan mungkin berapa itu ya. Saya 5 menit lagi saja. Ada yang ingin bertanya? Satu dari Ustadz, satu dari Ustazah. Silakan. Terkait dengan otomasi. Tidak Pak, tidak. Nanya apa saja? Silakan. Nanya Pak, rumahnya di mana? Itu kan nanya juga. Ya, silakan. Boleh. Mas Agus M. Aziz. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Aziz dari SMA IT Radiatul Hulu. Kebetulan di sini sebagai kepala perpustakaan SMA IT, karena diminta untuk bertanya ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ke Wiradi Fatahnya sih sebenarnya. Kenapa? Karena kebanyakan kalau kita berbicara tadi tentang akreditasi sekolah, maka kepala perpus itu harusnya sudah bersertifikasi, sudah ada sertifikat gitu kan. Tapi selama ini pun ketika saya ikut sertifikasi kemarin, yang membuat itu UIN Jogja gitu. Nah, kenapa bukan UIN Raden Fatah gitu? Kalau bisa kita tunggu lah dari Raden Fatah untuk membuatkan sertifikasi kepala perpus juga ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mas Agus Aziz ya. Ya, terkait dengan profesi ya. Anda kemarin sempat ikut tes profesi pustakawan ya dari Jogja. Iya. Untuk di pustakawan ini yang untuk sertifikasi ya, saya juga sempat kemarin ikut sertifikasi tapi bagian layanan. Kemarin bagian apa? Kepala perpus ya. Kepala perpus. Ya. Yang resmi kalau untuk sertifikasi yang untuk kita terakreditasi istilahnya kayak seperti kalau dosen kan ada sertifikasi dosen ya. Kita ada sertifikasi pustakawan juga ada ya. Tapi 3 bidang, ada pendidikan, layanan, kemudian pengelolaan ya. Siapa lagi yang pernah ikut? Kak Wahidi kemarin ikut. Pak Wahidi ikut apa? Pak Wahidi kemarin waktu sertifikasi pustakawan bidang apa? Saya layanan. Pengelolaan ya. Pengelolaan. Ya, artinya yang itu yang kita misalnya pengelola bisa ikut dapat sertifikat sebagai
sebagai punya profesi di bidang pustakaan, dianggap sebagai profesi. Bahkan ini saya mungkin jelaskan di sini. Saya waktu mau pindah ke dosen itu gara-gara sertifikat itu. Jadi dulu saya sebenarnya memang bukan di perpustakaan, tapi S3-nya perpustakaan gitu. Jika ingin jadi dosen, maka harus linear dulu kan, titik. Nah, makanya yang saya tadi ungkapkan, kalau andai kan undang-undang yang perpustakaan juga bisa. Di situ tidak titik, koma, dan atau memiliki sertifikat profesi. Nah, saya waktu itu punya sertifikat profesi. Akhirnya S2 non perpustakaan ditambah perpustakaan bisa jadi dosen. Nah, jadi itu pengakuan kita ya. Tapi kalau misalnya sertifikat-sertifikat lain yang misalnya seperti di Jogja kemarin apa namanya, sertifikat kepala perpus ya, istilahnya punya kemampuan bisa jadi kepala perpustakaan ya. Jadi biasanya ada juga dari tingkat universitas atau tingkat perpustakaan daerah diberi kebijakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bisa ya. Dan UIN juga insya Allah nanti ini sarannya mudah-mudahan juga melalui Kaprodi kita ya bisa dibuatkan itu ya untuk apa? Untuk sertifikat istilahnya dengan pelatihan itu kita bisa punya kemampuan di bidang itu ya, dianggap sudah pernah ada apa kegiatan ya. Waktunya. Oh iya, ya baik. Ya baik, terima kasih. Berarti satu aja ya, ada pertanyaan. Yang terakhir saya ingin sampaikan di sini ini sebagai bukan motivasi ya. Ada ini ya, ada pepatah saja. Kalau kita bekerja di perpustakaan, ya ada dosa ada amal yang mengalir sampai hari kiamat adalah orang yang membuat sumur, menanam kelapa, kemudian untuk masyarakat yang membuat jembatan atau lain sebagainya itu mengalir sampai hari kiamat. Kita juga ada dosa yang mengalir sampai hari kiamat. Dosa orang yang minjem, ngambil buku di perpustakaan tidak kembalikan. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi artinya kalau kita terambil secara tidak sengaja ke bawah, kita aja kembalikan saja, masukkan amplop dari hamba Allah, gitu aja. Tuhan lebih tahu kan. Nah makanya dulu saya waktu kerja di perpustakaan, saya jarang sekali bawa tas. Maksudnya waktu di perpustakaan dulu, saya takut ke bawah bukunya. Kita kan di perpustakaan kan, buku-buku yang bagus-bagus takut ke bawah. Nah itu enggak, ini kita ya. Artinya kita sebagai orang perpustakaan menjaga tempat kita bekerja, tempat kita tugas sebagai ladang amal. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi ya. Ya, nanti dilanjutkan kembali oleh Pak Budi Santosa MA, materi yang sama. Kepada Pak Budi kita persilakan. Langsung Pak. Praktikum. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah software untuk otomasi perpustakaan seperti yang disebutkan oleh Pak Mulyadi tadi. Oke, yang pertama kali harus teman-teman ketahui, untuk menjalankan SIM ini tidak memerlukan koneksi internet. Kenapa? Ada beberapa yang bertanya, ini memerlukan koneksi internet enggak? Karena mereka itu ngaksesnya via web browser. Web browser itu apa aja? Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari dan sebagainya. Nah, makanya identik dengan internet. Tapi sebenarnya tidak perlu menggunakan fasilitas internet untuk yang offline. Kita cukup memerlukan web server. Nah, web servernya itu dari mana? Nah, web servernya seperti teman-teman sudah mempunyai master tadi, tinggal kita ekstrak. Habis ini kita praktek ya. Kita ekstrak, kemudian kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita buka browsernya, ketikkan localhost 2.8089. Itu untuk alamat streamnya.
Oke, baik teman-teman, tidak terlalu sulit untuk menjalankan SLIM ini. Yang pertama, teman-teman mempunyai skill untuk menghidupkan dan mematikan komputer, pasti bisa SLIM. Teman-teman bisa mengetik di Microsoft Word, pasti bisa SLIM. Jadi tidak terlalu susah banget. Tidak perlu makan, tidak perlu dia makan ya. Iya. Pasti SLIM. Saya ini mengajar SLIM, kata teman-teman ini nggak cocok karena saya fat. Paham ya teman-teman? Nah, SLIM ini sebenarnya library management system, nggak ada hubungannya dengan SLIM yang untuk terus. Walaupun fat tapi saya bisa ngajar SLIM. Yang mustahil itu, Mas. Oke teman-teman, tadi sudah dapat masternya ya. Jadi masternya tadi itu ada 3. Nah, ada 3 itu ada yang edisi X64, X86. Sebenarnya sudah disesuaikan dengan arsitektur komputer kita. Nah, kalau yang 86 arsitektur komputernya pakai 64 bit bisa berjalan di 86. Tapi ketika arsitektur komputernya 32 bit menggunakan 64, ini kadang nggak bisa berjalan aplikasi 64 bit. Tapi rata-rata kalau teman-teman sudah menggunakan Windows 10 itu sudah 64 bit semua. Nah, oke, baik, caranya seperti ini teman-teman. Yang pertama itu ada gambar logo Winrar ya. Silahkan buka di masternya tadi. Kemudian cari di master SLIM. Itu sudah saya tambahkan. Yang satunya sudah post plugin DDC, Dewey Decimal Classification. Nah, itu atau klasifikasi itu sangat penting sekali di keilmuan perpustakaan. Tadi saya dengar beberapa itu rata-rata dulu ya Pak Mulyadi ya. Ya. Jadi mungkin untuk merefresh nanti untuk klasifikasi ditambahkan materi oleh Bu Sally. Oke teman-teman, di sini sudah ada masternya. Caranya pun mudah sekali untuk bisa. Jika di laptop teman-teman itu sudah ada logo seperti ini, logo seperti buku ya. Berarti di laptop teman-teman itu sudah terinstall WinRAR. Caranya mudah sekali. Silahkan ekstraknya itu di copy paste terlebih dahulu ke drive D ya. Jangan di subfolder. Di ekstrak atau di copy paste di drive D. Ada satu lagi. Kenapa drive D? English Lab juga ada. Ada yang tahu? Udah tahu. Karena kalau drive C ketika kita install ulang, atau komputer kita error atau rusak, ya artinya itu sebagai pengetahuan kemungkinan data kita tambahan. nggak bisa diakses lagi drive C, karena nanti di format ulang. Kita copy paste, masukkan di Ini apa? drive D, Baterai ya? kemudian Baterai? Bukan. pastekan di sini. Bukan ya? Nah, ini ada tulisan PSLIM 9 X86 EDDC. Baik, kepada mahasiswa dan dosen, mungkin ada peserta yang bingung nantinya, tolong didampingi. Ya, nanti kalau ada yang bingung silahkan ngomong saja. Mahasiswa kami siap mendampingi. Teman-teman, ini kita seperti Pegadian ya. Jadi Pegadian itu pertama kali masuk ke ruangan itu pusing. Kemudian habis dari Pegadian senang karena masalahnya terselesaikan. Kita harapkan seperti itu, jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di perpustakaan masing-masing. Master ini sangat mudah sekali. Saya sudah buatkan yang portable. Jadi portable itu bisa dipakai di mana-mana, teman-teman. Nggak perlu install.
Jadi untuk menginstal Sling itu ada dua cara. Yang pertama cara install, yang kedua cara masak. Cara instan, yang kedua cara masak. Nah kalau cara instan ya pakai Slim ini. Seperti kita membuat mie instan itu langsung di bumbunya kan ada. Kalau membuat sup itu kan harus merakit satu-satu. Nah kalau merakit satu-satu kita install SAMPP-nya, kemudian install Sling-nya. Kalau ini sudah jadi satu. Oke, caranya silahkan klik kanan, extract here. Langsung praktek aja. Langsung praktek aja Bapak Ibu. Ya, langsung. Biar sambil jalan. Terus yang sudah jadi satu foldernya folder Sling. yang portable apa bukan? Adalah Bukan ya? Yang SAMPP ya? yang apa? Portable. Sling Masang di sini. X8 Oh, ya. EDDC. Yang di copy paste di drive D. Yang upload pintar Sling 9 X86 EDDC. Oh, yang diinstal Ya. Ya, ada 3 file. Yang file kedua dari ketiga yang lainnya yang ada edisinya itu adalah file aslinya, belum ada plugin-nya. Oke? Nah, nanti teman-teman kalau sudah diekstrak akan muncul seperti ini ya. Ekstrak ke X86 seperti ini. ekstraknya ke C Kalau Pak. sudah diekstrak muncul X86. Sudah diekstrak. Sudah diekstrak. Ekstrak here atau here bahasa Ekstrak ke C apa D? C ya? Ke C. di drive D saja. Selain C. Ya, di D boleh. Bapak, ini kan Mac, nggak ada klik kanannya, nggak ada. Kopi aja, kontrol ekstrak ya. Nggak bisa Pak, soalnya nggak bisa diklik kanan. Mas Budi ini enak. Oh iya. Notebook. Kalau nggak ada, belum ada mesinnya ini. Jadi maksudnya pakai SAMPP. Pakai SAMPP. Ya, ada model 2 ya. Iya. Model yang cara masak. Cara apa tadi? Cara masak. Masak ya. Kalau ini cara satunya cara Kalau itu beda. Jadi untuk Diracik dulu. Sling ini basicnya adalah Windows.exe ya. Kalau yang untuk MacBook beda lagi ya saja. Dan itu ada di sini masternya. Nah, kemudian ada yang namanya MariaDB. DB itu kependekan dari database. Ini kita buka, isinya database semua. Database MariaDB. Nah, database itu ada dua, ada banyak sebenarnya. Bisa pakai MySQL, bisa pakai MariaDB, bisa pakai Oracle dan sebagainya. Oke, sudah teman-teman? Kalau sudah, silahkan klik HTTPD. Nah, maka akan muncul seperti ini. Silahkan diklik Allow Access. Allow Access. bisa berhasil? Oke, Allow Access. Iya, di Kemudian klik Allow minimize Access. aja. Minimize ya. Jangan ditutup, ya. Oke, jangan dikeluarkan ya teman-teman. Untuk kotak hitamnya ini, Iya, di minimize ya. kotak hitamnya ini adalah kotak hitam Apache yang pertama. Yang kedua adalah kotak hitam untuk menjalankan database MariaDB. Nah, Allow Access. Bisa? Oke. Nah, Tadi sudah diekstrak belum? nanti kalau berhasil tampilannya seperti ini. Belum Jadi dapat? tidak ada tulisan Kopi aja. press any key. Jatuh. Kalau berhasil tidak ada tulisan press any key di sini. Oke. Nah, seperti Nggak ini. ada apa? Tampilannya teman-teman. Apanya? Nggak ada. Yang mana? Itu kan
Oke, Kalau sudah kita ya. langsung pas dibuka filenya langsung ada extract. Kemudian silahkan buka Chrome-nya. Coba open. Google Chrome atau Microsoft Edge atau Yang di atas, Pak. Di atas. Kemudian tuliskan Yang di atas? localhost. Nah, itu bisa. Ekstrak ke. 8089. Nah, ekstrak tuh kemana tadi? Iya. Kenapa seperti Kemana tadi? ini? Ke C. Nah, kemarin Kecil aja, kecil ya. biasanya Itu yang diekstrak kan? Iya. Betul itu. 8089 itu adalah Coba. port ya. Jadi ada beberapa Itu aja ya. Ada ini ekstrak tuh ya. pustakawan menggunakan komputer yang di dalamnya ada. Yes. Nggak usah pakai WiFi bisa, Pak. Enggak usah. Nah, dapat Karena itu tidak pakai itu, tidak pakai WiFi kan. 8088. Berarti tinggal yang lanjutnya itu ya. Atau 8089. Ya. Kalau saya portnya. Nah, ini portnya dibuat berbeda dengan port yang 8080. Ekstrak tuh. Jadi Ya. supaya dapetinnya bisa C jalan. kecil, gede boleh aja. Gede aja. Karena kalau di D, dalam tapi satu di dalam D ya. browser, Di ada dua apa? aplikasi yang menggunakan Itu port D yang apa C? sama. D, Kak. Ini nggak bisa. Iya, oke. Tinggal oke kan saja. Oke. Setelah itu Oke, klik oke, bawah. enter. D ya, itu ke D ya. Gede. Nah, Filenya mana? File master. localhost titik 2 8089. Ya, masih lagi proses. Masih lagi proses. Proses. Saya besarkan ya. Iya, enggak apa, saya dapat nanti siapa yang belum nanti di ini lagi ya. Iya. Ini sudah dapat filenya. Belum. Filenya udah. Kopi aja. WinRAR-nya belum. Oh, dapat. Audio WinRAR udah ada. Oh, download WinRAR dulu ya. Iya. Bentar. Zip ada nggak zip? Mana lihat filenya? Coba tadi yang file di ekstrak tadi mana? Mana tadi yang dapat mana? Ini. Yang ini? Yang dapat downloadnya? Coba buka. Berarti memang harus anu dulu aja ya. Download aja dulu aja apa? Download WinRAR-nya. Tethering dulu aja ya. Sampai muncul kayak buku itu ya. Di web editornya, Gimana? di browsernya localhost titik 2. Enggak, tadi sudah dapat filenya sudah dapat belum? Terus sudah diaktifkan? Coba localhost bisa nggak? Localhost. Oh enggak, tadi yang C mana? Yang foldernya ini. Sudah diekstrak kemana tadi? Belum? Oh enggak, file yang dikasih mana? Itu dulu dari awal. Coba file yang dikasih mana? Klik. File yang dikasih. Ya. Klik yang dikasih mana? Yang ada tulisan RAR-nya mana? Mana? Download tadi ya. Oke, yang mana? Oke, jadi yang belum bisa ekstrak, yang pertama itu masalahnya belum ada Windows. Nah itu ada, nah itu yang atas tuh, yang atas. Klik. Sebenarnya di Windows 10 sudah bisa ya. Ketika Nah, dibuka ekstrak tuh. Windows-nya, kemudian Ekstrak di tuh itu. copy paste aja foldernya. Ekstrak tuh Kalau ke Windows D. 10 ya, dibuka Windows-nya, gede, ya D. kemudian setelah D. itu di copy, Oke. kemudian dipaste di drive D. Ya, Oke. nanti baru diaktifkan ya. Teman-teman, karena Baru ikut mohon maaf proses, ya, ya. ini biasanya kalau slim kayak gini waktunya bisa seharian, tapi kelihatannya terbatas waktu ini. Jadi saya buat ekspres, nanti kalau yang nggak selesai kita selesaikan secara adat aja ya. Yang selesai 1, 2 ya, bisa ya. Nanti selesaikan secara adat habis Terus? acara ini selesai. Ya, materi itu dulu ya. Ini berhasil tadi? Berhasil? Menginap di RU. Oh, Jadi nanti belum berarti. kalau Ini yang mau butuh bantuan slim atau Iya. ngobrol-ngobrol habis acara ini selesai. ya nanti kita ini lagi. Mana yang diekstrak tadi di mana? Oke ya teman-teman. File Nanti, yang bisa silahkan mengikuti. Kemudian folder C-nya yang mana? belum Folder C, bisa, folder D nanti apa C? kita Tadi diekstrak ke C apa D? D ya. Nah, buka Ya, Rizka ini alumni yang itu ya, kemarin. perpustakaan. Terus klik yang mana tadi yang ya slimnya ya. Terus ini. Coba. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Slim yang 9 Tadi ini langkahnya adalah itu kan? bulian. Bulian itu enggak suka membuli ya. Artinya Jalan angkanya. bulian Oh, itu gitu ya. adalah Coba sebuah buka. kayu di Kalimantan. Buka Namanya lagi. kayu ulin.
Atau Buka di C-nya, di C mana tadi yang Jadi di yang filosofinya dia sudah supaya jangan kuat sudah seperti tidak lagi berbentuk kayu rar. ulin. Kayu ulin itu kayu paling Coba kuat. tetap ini. Nah, sebelumnya ada akasia sling 8, setelah itu ada cendana, Coba lihat ya. ada Dari meranti. Nah, memang dibuat seperti itu. ini di C. Kalau kita Di C sebelum 2 aja di sini ya. Tadi masukannya di nggak dibuat ini ya, slim ini ya. Iya betul ini kita kan. nanti nyebutnya slim 9, kan nggak familiar, lebih enak bulian Ini untuk klasifikasinya menyebut ya, klasifikasinya. Oke, teman-teman. Yang slimnya tampilannya mana? seperti Yang ini. slimnya tadi? Nanti silahkan ketikkan Oh iya, isi pasti admin. klik buka. Sini tadi kan. Heeh. Admin. Terus buka lagi nih. Ini. Coba. Ngaktifkan tadi sudah ya? Sudah tadi. Oh, berarti tinggal aja dari Nah, di localhost, bawahnya localhost. ketikkan admin. Ada ini browser. Memang Ke browser. untuk Browser. login admin ini ditiadakan untuk keamanan Browser ya. buka. Jadi bisa Localhost aja nanti kita buat 8.812 coba. di sebelah Anu enggak? atas. Slim. Tapi untuk keamanan Itu. Anunya itu. sama pengembangnya disembunyikan. Oke. Coba. Kemudian kita Masih load. press enter, maka muncul seperti ini. Berarti langsung ke browser aja ya, browser localhost. Muncul Harus seperti terhubung ini. ke internet ya. Enggak terhubung internet. Kita isikan username admin, Nah, coba. password admin. Mudah sekali ya. Username admin, password admin. Ini username dan password default. Sebenarnya nanti kami itu kan buatkan panduannya kan, jadi satu-satu cepat gitu. Teman-teman, tampilannya seperti Coba ini. localhost. Ini sangat membantu kita ya, teman-teman. Bayangkan sebelum ada Localhost. sistem otomasi itu, Localhost. setiap Host. buku yang T ya? masuk kita Localhost tulis itu ya, benar? tangan Kayak ini. Ya, di localhost buku besar atau buku titik 2 inventaris namanya ya, kalau keilmuan perpustakaan. titik 2 Kemudian 182 untuk proses sirkulasi 182 kita tulis manual. terus garis miring slim tadi ya. Kita tulis manual. Slim berapa tadi? pengembalian, Boolean apa slim tadi? pinjaman, Reservasi. Kita Ya, tulis tinggal manual. garis miring Itu slim kan atau susah sekali. boolean. Nah, dengan ada sistem seperti Garis ini miring slim sudah atau boolean terekod jadi satu di sini. Garis miring slim. Ada sirkulasi, Iya, ada boolean. bibliografi, Boolean. Coba ada boolean aja. keanggotaan, ada pelaporan. Boolean. Bahkan kalau teman-teman Gimana mau tulisannya? melaporkan semua buku, Kalau tidak bisa nanti langsung ininya klik apa? pelaporan, Kita lihat itu. kemudian habis itu Oh. klik inventaris saja. Hah? Kayak gini aja. Nanti muncul buku kita ada berapa. 8 bentar Pak. 812 ya, sama 123 bener nih? Secara online. Berapa? Oke, 8123. tanpa kita menghitung satu-satu ya. Kalau yang 89. tradisional Oh, kita bukan 8. 89. Coba 80. sampai nomor berapa 80, dan sebagainya. 89. Jadi beberapa buku Indo itu dibuat sendiri-sendiri, kelas 200, kelas 300, Udah, kelas enter. 400 dulu ya. Kalau sudah diaktifkan Supaya anunya nih ya. kelas Kalau 100 sudah itu ada diaktifkan berapa? tadi yang Langsung ininya. diketahui. Itu kan repot Belum itu, sekali. belum. Nah, Strip dengan adanya admin. sistem ini Strip sangat lagi admin. mudah. Garis miring lagi. Di dashboardnya Hilangkan dulu. ini namanya dashboard ya teman-teman. Jadi ada dua tampilan. Localhost, Yang tampilan muncul lagi tuh, pertama tadi localhost. adalah tampilan opak. Opak itu online public Garis miring. access katalog. Garis atau miring. katalog online. Kalau yang dulu Localhost. itu menggunakan Itu dulu kartu katalog. 8089. Titik 2. Titik Iya, 2 dulu ya. titik 2. Mungkin ada yang pernah 8089. mengalami menggunakan Garis miring. Garis kartu miring. katalog untuk mencari Boolean. koleksi. Saya dulu tahun 2003 pernah mengalami Garis ya. miring admin. Jadi ada beberapa lemari itu, ada 4 lemari. Kita coba. mencari koleksi itu. Tapi sudah diaktifkan belum jadi berdasarkan persoalan? judul Sudah ya, cuma ya? judul. Ada Belum itu? Belum A, berarti? B, C, D, E, F, G sampai Z. Misalnya bukunya adalah Laskar Pelangi. OL. Tapi sebenarnya dikasih tahu nggak ya? Yang mana? Gambar. Oh tadi ada. Ya ada, ya bisa ada mesti. Di ruang dosen ada yang tahu nggak? Ada. Passwordnya. Oh iya. Oke, nanti kita coba kali teman-teman akses server saya. Di HP juga bisa. Nanti aja. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini nggak usah saya jelaskan semua ya karena terbatas waktu.
Ya, berarti ketika hari Jumat itu tidak ada proses sirkulasi. Jadi buku yang dikembalikan itu tidak mungkin di hari Jumat. Membacanya seperti Sudah, itu. belum ini Kenapa? juga? Karena pada hari Jumat kita setting Ya, hari TTP itu. Klik. Ada yang selain hari Jumat? Di enter bisa nggak? Minggu, silakan dicek minggu. Ya, di minimize. Oke, kalau sudah kita Satunya juga? simpan pengaturan. Ya, minimize. Aturan Satunya dari juga? ukur tersimpan dari selesai ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Terus satu Di lagi. Slim ini Ada berapa? Satu lagi? fitur backup. Ada 3 tadi ya? Yang mana tadi? Backup itu untuk apa ya? Bukan. Backup itu digunakan untuk Nah, satunya? backup Ya. Slim kita supaya kalau ada sesuatu Coba, bisa kita ya. restore. Coba enter. Mungkin teman-teman bolak-balik ganti HP ya. Ketika bolak-balik ganti HP, Ya, nggak usah. WhatsApp-nya, chat-nya hilang semua, ya nggak? Nah, sebenarnya itu WhatsApp chat itu bisa di backup di Google Drive. Soalnya admin sudah. Ada nomor panggilnya Enter. di sini. Tanpa Enter. nomor panggil, buku Dira itu tidak bisa ditemukan Enter, ya. kembali. proses. Proses. Nah, berhasil ya. Jadi, Tinggal diikut itu ya. Ini bibliografi, nambah buku, nambah anggota. Ini member ini anggota kan. langsung ada Ini nambah buku misalnya tinggal klik saja ini. 900 Klik nanti buku. dijelaskan oleh Bu Sally. Kelas apa itu? Nih, terus Kemudian, tambah buku ya. nomor panggilan Nah, ini isi salah satu bukunya. untuk tracing. Ya, dari judul dari apa gitu. Bahasa nanti dirubah bahasa Indonesia aja. Di sini di pengaturan sistem nanti di home. Kasih spasi supaya bisa Ya, kalau kesininya sudah anu lah ini ya, sudah bisa ini apa? Udah bisa ini ya. Yang penting bisa terinstall. Buat pantesan seperti ini. Oh iya. Ya, sebentar ya, sebentar ya. Ini. Kemudian habis itu L. Oke, ini Kak. Udah ya. Mak RSU Kalau sudah kita coba lagi Kak. Kita bisa mengambil koleksi itu dari Perpustakaan Nasional tanpa mengetik. Misalnya sini, Laskar Pelangi. Apa tadi yang Syaratnya apa? Syaratnya kalau mengambil database dari online Perpustakaan Nasional, kita Itu memerlukan koneksi internet. Saya klik cari. Nah, ini buku yang ada di Perpustakaan Nasional. localhost? Mau cari ke mana? Admin ya? Admin ya, localhost. 81 berapa? 8089. 8089 Laskar Pelangi. garis miring boolean Simpan cantuman mark. garis miring Sudah selesai berarti di daftar admin ya. sempat. Coba. Di daftar bibliografi Sudah, ada enter. di balik Laskar Pelangi yang saya tambahkan dari Perpustakaan Nasional. Enak ya? Kita tanpa mengetik. Itu ada yang salah. Bisa Apa tadi? mencuri atau mengambil Hurufnya benar, localhost itu benar. Localhost. Nah, sheetnya seperti ini. Tadi yang sudah aktif mana tadi? Yang sudah aktif. Waktu pertama buka tadi. Kan sudah aktif tadi. Dari berkas maksudnya. Coba sebelah itu login tuh. Nah, ini kan sudah aktif ya. Itu sudah berhasil ini sebenarnya. Masuk ke admin. Ya, tinggal masuk ke admin. Ya, baik. Teman-teman. Coba kalau di situ anu Kak. Dari Mas Agus untuk mencetak buku. Slim. Di perpustakaan. Gitu. Bener itu sudah. Ini kan sudah. Itu ada buku Coba kembali. Nah, ya. paket. Buku paket masih ada. Lokal. Jadi rata-rata perpustakaan sekolah atau bulan ini. Coba ujungnya saja diganti. Jangan demo tuh. Nah, ada buku paket. Itu bisa. Oh, ini bukan dari anu nih. Ini dari internet. Ini ya. Internet, bukan ini berarti belum berhasil. Jadi iya, enggak maksud bukan belum berhasil, ini kan untuk demo ya, untuk contohnya nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang buka dari D tadi. D, ulang lagi aja. D. Mana tadi filenya? Nah, tapi teman-teman Ekstrak dulu ya. Mana tadi? Mana yang punya tadi pertama? Iya, mana? Iya, itu ya. Mana? Yang di-download tadi mana? Slim. Itu tuh Slim sebelah sini. Ini nih. Ya, tuh. Ke atas ya, Slim. Terus ya P9 ya, Slim P9 ya? Iya. Ya, klik. Nah, yang itu ya. Klik. Ya, yang itu ya. Coba. Kemudian
sufiknya ini dihilangkan karena nggak usah. Ekstrak tuh. Panjang nomor seri 50. Yang atas apa yang bawah tadi? Sorry. Iya deh, gede. Kemudian kita klik simpan. D. Iya deh. Oke. Ini pulang tersimpan. Yang nomor 2 apa nomor 1 tadi? Kita Yang nomor 2 ya? B00 Nomor 2 ya? tambahkan. Nah, tinggal nunggu itu aja. Kalau nggak bisa nanti ekstrak yang nomor 1 ya. Bisa. Admin. Admin. Password. Passwordnya admin juga. Setelah kemudian klik. Ya. Oh iya. Bisa ya. Nah, yang lainnya tinggal setting-setting ngisi buku, ngisi anggota ya. Bisa ya. Oke. Bounce.